Betania Mesir 1 Minggu 21 Juli 2024. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Betania Mesir 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada warga jemaat dan juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Jemaat GKI Betania Mesir. Pelaksana Harian Majelis Jemaat Betania Mesir mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Selamat berbahagia, panjang umur dan sukses selalu dalam berkat Tuhan. Warta ibadah PKB hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. PKB yang dikunjungi PKB Rayon 3, pelayan liturgi Bapak Christian Langsung, pelayan firman dan syafaat Penatua Bumekwan. Ibadah Parkuna sore hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Kelas Alkitab akan diatur oleh kakak pengasuh. Kelas remaja yang dikunjungi adik Erik Al-Surre, pelayan kakak Martina Munaki. Kelompok Beatrix Warma, adik yang dikunjungi adik Gabriel Juwahana, pelayan kakak Deta Panggapro. Kelompok Tom dan Regi Waskar akan diatur oleh kakak pengasuh. Kelompok Sopipati Sepuri, adik yang dikunjungi adik Pelias Arosore dan Yokel Usore. Pelayan kakak Justina, kakak Suryati Manupani. Kelompok Ustaz Samuel Maria Papiri, adik yang dikunjungi adik Gabriela, pelayan kakak Rosita Iwari. Kelompok John Marani, adik yang dikunjungi adik Kesia Momolipo, pelayan kakak Fina Kabo. Kelompok John Marani anak-anak, adik yang dikunjungi adik Elston Pondok Tiku, pelayan Penatua Yohana Warbanara. Ibadah Pram hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 yang dikunjungi saudara Rahul Lasarus Marani, MC saudari Julia Awi, liturgi saudara Edward Dopari, pelayan firman dan syafaat Penatua Liliana Mangkopani. Ibadah PW hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, ibadah gabungan yang dikunjungi PW kelompok 3 Berkatan Markel, liturgi PW kelompok 2, pelayan firman dan syafaat Ibu Anak Waimira Baransano. Ibadah keluarga hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, Rayon 1 yang dikunjungi keluarga Yance Nagi, pelayan liturgi Ibu Merlin Tito, pelayan firman dan syafaat Penatua Christine Mawene SSI. Rayon 2 keluarga dikunjungi keluarga John Taberima, pelayan liturgi Ibu Dominas Kamodi, pelayan firman dan syafaat Penatua Sem Sembol. Rayon 3 keluarga dikunjungi keluarga Cornelis Wiai, pelayan liturgi Bapak Soni Tore, pelayan firman dan syafaat Penatua Robert Masek. Rayon 4 keluarga dikunjungi keluarga Gottlieb Tarantai, pelayan liturgi saudara Ronald Wapra, pelayan firman dan syafaat Penatua Julianus Sundar. Rayon 5 keluarga dikunjungi saudara Pandana Munaki, pelayan liturgi Ibu Hesti Werwori, pelayan firman dan syafaat Penatua Beatrix Andoi. Rayon 6 keluarga dikunjungi keluarga Anton Swabei, pelayan liturgi Ibu Adriana Seu, pelayan firman dan syafaat Penatua Janeta Mori. Rayon 7 keluarga dikunjungi keluarga Bapak Hakim Pandelaki, pelayan liturgi Ibu Ana Waira, pelayan firman dan syafaat Penatua Yakoba Mambo. Rayon 8 keluarga dikunjungi keluarga Stanley Pati, pelayan liturgi Bapak Doni Tandatiku, pelayan firman dan syafaat Penatua Julius Koroa. Rayon 9 keluarga dikunjungi keluarga Iwan Makamu, pelayan liturgi Ibu Orvin Biloro, pelayan firman dan syafaat Penatua Dian Kristia. Bapak Ibu warga jemaat, ibadah etnik kesukuan Toraja
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 jam 9 pagi. Hari-hari latihan puji-pujian hari Senin, Kamis, dan Sabtu setelah selesai usbu. Jam latihan jam 5 sore. Ibadah perjamuan kudus pertengahan tahun dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 jam 5 sore. Harap supaya Bapak Ibu Sidi Jemaat ambil bagian dalam perjamuan. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Badan Pekerja Klasis GKI Gondama, Komisi Pembinaan Jemaat Seksi Persekutuan Wanita. Kepada yang terhormat, PHMD Seksis Gondama di tempat, salam sejahtera berdasarkan surat masuk nomor .2 289 garing A datar 5.1 garing 7 garing 2024 dari Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua tentang pemberitahuan pelaksanaan Hari Doa Syukur Persekutuan Wanita GKI di Tanah Papua tahun 2024, maka Badan Pekerja Klasis Gondama melalui Komisi Pembinaan Jemaat memberitahukan petunjuk pelaksanaan Hari Doa Syukur Persekutuan Wanita GKI tahun 2024 di Klasis Gondama sebagai berikut. 1. Pelaksanaan HDS. 1. Pelaksanaan HDS PWGKI di Tanah Papua dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024 dan lingkup sinode akan dilaksanakan di Klasis Gondama di Jemaat Betania Wasior jam 9 pagi. Jam 9 sampai dengan jam 13.00 waktu Indonesia Timur oleh seluruh anggota PW GKI Klasis Gondama selingkungan 1, 2, 3, dan 4 dan 6. Sedangkan untuk lingkungan 5 akan dilaksanakan di Jemaat Sion Menarbu. 2. Pelaksanaan kegiatan retreat akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 di Jemaat Betania Wasior jam 8.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan jam 18.00. 3. Tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 19 dan Mazmur pasal 72 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Subtema melalui Hari Doa Syukur 26 Juli 2024, Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili di Tanah Papua diperdayakan untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, kesejahteraan berdasarkan kasih Kristus yang berdampak bagi keluarga, gereja, dan masyarakat di tengah perubahan dan tuntutan sama. 4. Persembahan atau derma HDS PWGKI di Tanah Papua diserahkan kepada Bendahara Klasis dan selanjutnya disetor ke rekening Sinode GKI atas nama Dana AGK Pia Bank BRI. 5. Pada ibadah perayaan HDS PWGKI 26 Juli 2026 disediakan 1 kotak sumbangan demi menunjang kegiatan PWGKI di Tanah Papua dan hasil sumbangan dimaksud disetor partisipasi masing-masing jemaat sebesar 1 juta untuk kegiatan retreat dan ibadah disetor ke jemaat tuan rumah pelaksana paling lambat hari Senin tanggal 22 Juli 2024. 7. Pakaian yang digunakan dalam ibadah HDS PWGKI pada tanggal 26 Juli 2024 adalah baju batik PW masing-masing jemaat atau baju adat masing-masing daerah dengan aksesorisnya. 8. Baliho ucapan Hari Doa Syukur PWGKI tahun 2024 dapat dipanjang oleh BPPW masing-masing di jemaat di depan gereja. Ya, saya akan bacakan jadwal kegiatan retreat untuk ibu-ibu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024. Jam 7.00 sampai dengan jam 8.00 pendaftaran peserta yang bertanggung jawab
jawab PW Betania Wasior. Jam 8.00 sampai jam 8.30 snack pagi yang bertanggung jawab PW Betania Wasior. Jam 8.30 sampai dengan jam 9.00 doa pembukaan yang bertanggung jawab Pendeta Maya Tehuliori STH. Laporan seksi PW Klasis Ibu Seri Imbiri. Jam 9.00 sampai dengan 10.00 materi 1 tentang siapa saya yang bertanggung jawab Sekdep P2J Sinode. Jam 10.00 sampai jam 12.00 materi kedua Evangelism Explosion yang bertanggung jawab Biro PW GKI di Tanah Papua. Jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 waktu Indonesia Timur makan siang yang bertanggung jawab PW Betania Wasior. Materi ketiga, bagaimana menjadi perempuan yang bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus. Yang bertanggung jawab adalah BPS wilayah 12. Jam 14.00 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Timur materi 4 tentang gender yang dibawa yang bertanggung jawab Ibu Hana Walira. 15.00 sampai dengan 15.30 senam bersama yang bertanggung jawab seksi PW Klasis. 15.30 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Timur doa penutupan yang bertanggung jawab Pendeta Kristi Mawene SSI. 16.00 snack sore yang bertanggung jawab PW Betania. Demikian beberapa hal yang perlu kami beritahukan atas perhatian. Kami sampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seksi Persekutuan Wanita Seri Imbiri, Badan Pekerja Klasis Kondama, Wakil Sekretaris Penatua Edi Komanderi, Sekom P2J Pendeta Maya. Bapak Ibu warga jemaat yang melayani ibadah Minggu tanggal 21 Juli 2024, Ibu Pendeta Kristi Mawene SSI. Selamat beribadah. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Dan untuk juga. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama melakukannya.
yang menang. Karena sungguh hidupku bagi hormat Tuhanku, hingga hidup atau mati, aku pun punya Tuhanku. Tidak aku pernah cinta dunia fana, harta yang tak tetap biar hilang senang, karena di rumahmu dekat Bapa penuh tersedia kepadaku kelak. Karena sungguh hidupku bagi hormat Tuhanku, hingga hidup atau mati, aku pun punya Tuhanku. Karena sungguh hidupku bagi hormat Tuhanku, hingga hidup atau mati, aku pun punya Tuhanku. Kasih di hari Minggu yang ketiga, di hari ini kita hendak memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalaskan dari kitab Mazmur pasal 145 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jemaat Tuhan menyiapkan kitab Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara berbalasan. Setiap kaum laki-laki akan ambil bagian pada ayat yang berangka ganjil mulai ayat 1, dan setiap kaum perempuan akan mengambil bagian pada setiap ayat yang berangka genap mulai ayat 2, dan pada ayatnya yang ke-7 kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan dan akan memberitakan keperkasaan. Kekuatan perbuatan yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorak. Kita bersama-sama melakukan nyanyian Mazmur 138 pada baitnya yang pertama. Nyanyian Mazmur 138 bait pertama. Yeah.
Tuhan, kini kita hendak mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca secara berbalasan Mazmur 51 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Mari bersama-sama kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat 37A, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 37A, bait pertama dan kedua. Kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman Tuhan pada Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3 yang akan kita baca berbalas-balaslah. Pada waktu itu engkau akan berkata, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.
Kita mengaminkan pemberitaan anugerah, kita lakukan bait yang ketiga dari Kidung Jemaat 37A. Tiada lain pemegang, hanya saling dan kini jemaat saya undang untuk berdiri, bersama-sama kita akan mendengarkan hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian hukum Tuhan diperdengarkan bagi kita. Kiranya bagian ini menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian dalam hidup kita tiap-tiap hari. Jemaat disilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan kepada paduan suara Jemaat Gunung Sungai untuk menyampaikan kesaksian pujiannya. Sesudah itu vokal grup PAM Betania Washer juga akan menyampaikan kesaksian pujiannya yang pertama. Tuhan
persekutuan yang mengasihi Kristus, di minggu pagi hari ini kita hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang disediakan bagi kita secara sinodal terpilih dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 4. Kita akan membaca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 4, kita akan membaca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita akan menyiapkan diri kita dalam doa pembacaan Alkitab yang akan kita lakukan menurut nyanyian rohani 126. Kita lakukan bait pertama, kedua, dan baitnya yang keempat. Nyanyian rohani 126 bait pertama, kedua, dan keempat menjadi doa pembacaan Alkitab bagi kita di hari ini. Hatiku teguhkan. Firman Tuhan tertulis bagi kita dari penutur hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah, tapi juga yang memelihara dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya.
sekalian, di hari Minggu yang ketiga di bulan Juli ini, kita membaca bagian firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang bagi kita diberikan tema perenungan orang percaya, pengurus kasih karunia Allah di bumi. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, judul dari perikop pembacaan kita adalah hidup orang Kristen. Kita tahu bersama bahwa sebutan Kristen itu berarti pengikut Kristus. Sebutan Kristen itu berarti pengikut Kristus. Dan bagi kita hari ini, sebutan ini sudah sangat biasa kita pakai dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebagai informasi bagi kita bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, di sana tertulis bahwa murid-murid Yesus untuk pertama kalinya disebut Kristen itu di kota Antiokhia. Sebagai informasi bagi kita, di kota Antiokhia untuk pertama kalinya murid-murid Yesus itu disebut sebagai orang Kristen. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pada mulanya sebutan Kristen itu dipakai sebagai satu ejekan. Pada mulanya sebutan Kristen itu dipakai sebagai satu ejekan kepada pengikut Yesus karena mereka mengaku Yesus sebagai Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi atau yang dilantik oleh Allah. Tapi pertama-tama sebutan Kristen ini bukan sebuah sebutan yang bagus. Ini bernada ejekan untuk para pengikut Yesus karena mereka mengaku Yesus sebagai Kristus. Tapi 200 tahun kemudian, ketika agama Kristen menjadi agama yang resmi di Roma di bawah Kaisar Konstantinus, sebutan Kristen ini mengalami perubahan. Kalau tadinya dia bernada ejekan, tapi kemudian ketika Kristen menjadi agama yang resmi, nah kemudian sebutan ini berubah menjadi sebuah sebutan kehormatan. Tadinya ejekan, tapi berubah menjadi sebuah sebutan kehormatan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan sebutan ini di hari-hari ini? Dewasa ini sebutan Kristen tidak lagi bernada ejekan, tapi kadangkala tidak juga bernada kehormatan. Sebab bagi kita sebutan ini sudah menjadi biasa sekali. Karena terlalu biasa, sehingga kita yang menyandang sebutan ini sampai lupa apa sebenarnya konsekuensi dari menyandang sebutan Kristen itu. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini berada di bawah perikop sekali lagi hidup orang Kristen. Latar belakang dari penulisan surat Petrus ini adalah karena sudah beberapa kali terjadi penyesatan mengenai akhir zaman, sehingga ketika orang bicara tentang akhir zaman, ada orang yang meresponi akhir zaman, pemberitahuan tentang akhir zaman itu dengan berhenti dari pekerjaannya, menjual segala harta miliknya, karena mereka mau menyiapkan diri untuk menyambut hari istimewa itu. Tapi di sisi lain, ada orang yang tidak peduli tentang pengharapan ini, sehingga kehidupannya tidak diarahkan kepada Kristus. Karena itu Petrus kemudian menulis bagaimana orang mesti hidup sebagai pengikut Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen untuk menyikapi akhir zaman yang semakin mendekati? Saudaraku, dalam perikop ini Petrus berbicara tentang bagaimana orang percaya atau bagaimana orang Kristen itu seharusnya hidup, yaitu bahwa orang Kristen hidup bukan hanya dalam relasi atau hubungan pribadinya dengan Allah, tapi juga dalam hubungannya dengan
yaitu tentang doa, tentang kasih, tapi juga tentang saling melayani. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, hal yang pertama Petrus bicara adalah tentang doa. Ketika menulis bagian ini sebagai sebuah petunjuk hidup bagi orang Kristen, Petrus memulainya dengan sebuah pernyataan alasan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lalu Petrus menasihati, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hal yang pertama, Petrus menekankan bahwa untuk bisa berdoa, orang harus menguasai dirinya dan menjadi tenang. Ini perkara kesudahan segala sesuatu ini bikin orang punya perasaan, bisa takut, bisa panik, bisa khawatir. Tapi Petrus menasihatkan supaya kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Orang harus tenang dulu, baru bisa berdoa. Sebab kalau orang tidak tenang dan berdoa, kemungkinan kita akan ada dalam kepanikan dan kemudian menantikan jawaban doa menurut apa yang kita pikir. Lalu hal yang kedua, Petrus bicara tentang kasih. Dalam bagian ini, Petrus bicara bahwa dalam hubungan dengan saudara seiman harus ada semangat untuk saling mengasihi. Artinya begini, bukan saja kita terima kasih itu dari orang lain kepada kita, tapi setiap orang Kristen juga harus mau mengasihi orang lain. Jangan cuma mau menerima saja kasih itu, tapi kemudian kita tidak mau memberi. Petrus menyebutkan hal kasih ini sebagai sebuah pesan yang terutama. Ayat 8 bilang, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Petrus bicara tentang kasih, sebab ciri kasih yang sejati adalah menutupi banyak sekali dosa. Maksudnya begini Bapak Ibu, dalam kasih, ketika seseorang memiliki kasih, kasih akan membuat orang cenderung untuk memaafkan dan melupakan pelanggaran orang lain. Tapi juga kasih membuat orang tidak memperburuk atau menyebarkan kesalahan orang lain. Tapi kasih juga mengajar kita untuk mengasihi mereka yang lemah, sebagaimana kasih Kristus bagi kita yang kita terima. Bapak Ibu Saudara, Petrus menekankan tentang hal kasih dan melayani ini kepada orang-orang pendatang pada waktu itu, sebab dua hal ini rupanya sangat sulit untuk dilakukan. Bicara tentang kasih, Petrus melanjutkan dengan pesan di ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Rupanya ini perkara hal kasih dan melayani ini sulit sekali dilakukan, karena memberikan tumpangan kepada orang lain itu bukan hal yang biasa dilakukan pada waktu itu. Sebab orang hanya memberi tumpangan kalau itu kita ada punya hubungan keluarga. Orang hanya memberikan tumpangan kepada sanak saudara saja. Dengan demikian, kasih secara manusiawi hanya terbatas pada orang tertentu dan dalam hubungan khusus. Oh, kalau dia mau mengasihi, dia mau tolong berikan tumpangan, dia lihat dulu. Itu satu saudara atau bukan? Kalau bukan, sabar dulu. Kalaupun itu bukan saudara, oke saya tolong, tapi sesudah itu kita hitung-hitungan di belakang. Itu kebiasaan orang di waktu itu. Tapi Petrus punya kerinduan supaya sebagai orang Kristen yang mengikut Kristus, seharusnya kasih itu membuat jemaat menjadi satu keluarga yang bisa menolong orang lain, memberi tumpangan kepada orang lain yang bukan saudara sekalipun. Bahkan Petrus tambahkan caranya dengan bilang, jangan
bersungut-sungut. Kalau tolong orang lain, berikan tumpangan, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan bersungut-sungut. Dan Bapak Ibu Saudara, persekutuan yang Yesus Kristus kasihi, pada akhirnya Petrus kemudian bicara juga bahwa kasih itu akan nampak ketika jemaat saling melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang mereka miliki. Karena itu Petrus bilang, kalau ada orang yang bicara, baiklah dia bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Petrus sedang mengingatkan bahwa aturannya adalah karunia apapun, baik yang biasa ataupun karunia yang luar biasa, baik kekuatan, kemampuan atau kecakapan berbuat baik, apa saja yang Tuhan kasih kepada kita harus kita gunakan untuk juga melayani orang lain, tanpa menganggap diri kita sebagai Tuhan. Sebab apa? Petrus kasih ingat, kita hanyalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita sudah terima kasih karunia Allah itu kepada kita dalam karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Maka tugas kita adalah jadi pengurus yang baik dari kasih karunia ini. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus kasih ingat orang-orang Kristen pada waktu itu bahwa pertimbangan akan kesudahan zaman yang makin dekat itu seharusnya jadi alasan kuat untuk setiap orang harus bersikap bijak dalam semua urusan duniawi, tapi juga kemudian harus bersungguh-sungguh dalam urusan keagamaan. Kalau begitu Bapak Ibu, kita tanya, apa yang mau kita pelajari dari bagian ini di hari ini? Bagian firman Tuhan ini hendak mengingatkan kita semua untuk menghidupkan hal-hal rohani yang mendasar dalam kehidupan rohani kita dari hari ke hari sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, kita sepakat bahwa kita adalah orang Kristen, ya? Sepakat? Kita orang Kristen, kita pengikut Kristus. Maka hari ini Petrus kasih ada 3 pesan. Pesan yang pertama adalah hidupkan dan nyalakan pelita doa itu dalam diri pribadi dan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, jangan kita pernah abaikan kuasa doa ini. Jangan pernah kita abaikan kuasa doa ini. Sebab doa merupakan senjata yang ampuh dalam masa kesulitan, dalam masa pencobaan, bahkan dalam peperangan rohani kita. Tapi pesannya adalah kuasai diri, jadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Datanglah kepada Tuhan setiap saat di dalam doa kita. Lalu pesan yang kedua bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup sebagai orang Kristen, orang biasanya tanya, apa sih ciri orang Kristen itu? Apa sih ciri orang Kristen yang membedakan kita dari orang lain? Maka hari ini kita mendapati bahwa kasih, dia menjadi hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus ajar untuk kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tapi juga yang kedua yang sama dengan yang pertama, bukan lebih rendah, adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih menjadi ciri orang Kristen. Maka sebagai anak-anak Allah, kita semua yang duduk hari ini mengaku sebagai orang Kristen, pada kita semua, pada kita masing-masing melekat kasih itu. Maka bagian ini kasih pesan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Bertutur katalah dalam kasih, berpikirlah dalam kasih, bertindaklah juga dalam kasih. Sebab kasih dari seorang Kristen, hari ini kita diingatkan bahwa jangan hanya bilang kasih di mulut saja atau dengan perkataan saja, tapi kasih itu
dalam setiap tindakan yang kita lakukan tiap-tiap waktu. Kasih itu harus dipancarkan dengan kerinduan supaya orang lain juga mengalami damai sejahtera. Sekali lagi, jangan hanya kita mau menerima kasih itu, tapi tidak mau memberi kasih itu kepada orang lain. Bagian yang ketiga dipesankan kepada kita hari ini Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa pelayanan yang dilakukan oleh seorang Kristen, pelayanan yang dilakukan oleh seorang Kristen itu bukan asal kalau kita mau saja, bukan, atau bukan asal kalau ada kesempatan baru saya melayani, tidak. Tapi bagian ini memesankan kepada kita, pelayanan yang kita lakukan sebagai seorang Kristen itu harus kita lakukan dengan seluruh potensi yang dikaruniakan oleh Allah kepada masing-masing orang percaya. Ketika kita menerima karunia dari Allah, ketika kita menggunakan berbagai karunia dari Allah itu, kita harus pandang diri kita sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah di dunia ini. Jangan kita hanya sekedar memenuhi kewajiban semata-mata. Karena saya pendeta, karena saya majelis jemaat, karena saya badan pelayan unsur, jadi saya melayani di waktu ini. Kalau saya tidak pikul jabatan itu lagi, ya sudah, orang lain lagi yang kerja, saya santai-santai saja, tidak. Tapi bagian ini mengajak kita semua, apapun keterpanggilan kita, mari melihat karunia ini sebagai bagian Allah menetapkan kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah di dalam dunia ini. Lakukan kewajiban kita dengan penuh semangat, dengan apapun yang terbaik dari kita. Tapi juga tentu yang dituntut adalah sebagai pengurus yang setia, kita juga didapati setia dalam tugas ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada akhirnya dalam pesan Petrus tentang pedoman sebagai hidup orang Kristen, dalam semua kewajiban, dalam semua pelayanan dalam hidup kita, kemuliaan Allah menjadi tujuan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita menjadi orang Kristen. Mari menjadi pengikut Kristus yang memuliakan Allah lewat hidup dan perbuatan serta pelayanan kita. Sebagaimana Kristus hidup dan melayani, biarlah kita semua sebagai pengikutnya juga melakukan hal yang sama. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman. Amin. Meresponi pemberitaan firman Tuhan, diberikan kesempatan kepada Vokal Group Farm untuk ujiannya yang kedua. Dan sesudah itu solo Keisyakan juga diberikan kesempatan.
beribadah di minggu pagi hari ini. Bawalah persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada-Nya. Dan dengarkanlah pengajaran firman Tuhan bagi kita menurut 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sesaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengiringi pemberian kita, jemaat Tuhan, mari melakukan Kidung Jemaat 393. Baik pertama, kedua, dan ketiga kita akan lakukan sampai dengan persembahan kita selesai kita berikan.
Saudara-saudaraku, bersama-sama dengan persembahan yang telah kita berikan, ada beberapa keluarga dan pribadi yang membawa persembahan secara khusus dalam rumah Tuhan berupa pengucapan syukur. Pengucapan syukur yang pertama dari Ibu Domingas Tamodi, tepat pada tanggal 18 Juli 2024, oleh berusia ke-53 tahun. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga D. Payungalo atas pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan. Yang ketiga, pengucapan syukur dari keluarga Bapak Hans Liai atas ulang tahun anak Wardani Alexander Liai pada hari Minggu 21 Juli 2024, tepat berusia 10 tahun. Yang keempat, pengucapan syukur dari keluarga Sadran Demarani pada hari ini mengantar anak cucunya ke rumah Tuhan. Yang kelima, pengucapan syukur dari anak Ishak Rudolf AM Seba yang bertambah usia tanggal 19 Juli 2024, genap 25 tahun. Yang keenam, pengucapan syukur dari keluarga Alkius Niwari atas ulang tahun istri terkasih Ibu Yuliana Rita Matiovi pada tanggal 21 Juli 2024, genap berusia 29 tahun. Pengucapan syukur yang ketujuh dari keluarga B.A. Imburi atas ulang tahun istri terkasih Ibu Marlin Lekito Imburi pada tanggal 19 Juli 2024. Yang kedelapan, pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebut nama atas ulang tahun ke-26 tahun. Dan yang kesembilan, pengucapan syukur dari keluarga Mama Janda M. Suabe Rumran untuk pertama kali mengantar anak cucu ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, penyertaan, kebaikan Tuhan yang kami masih rasakan sampai dengan hari ini. Bahkan ketika Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak, dengan semua berkat-berkat rohani yang juga tidak dapat kami bayar dengan apapun, baik yang Tuhan berikan lewat nafas hidup, pertambahan usia, kekuatan, kesehatan, keselamatan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Terimalah seluruh persembahan syukur kami, bukan untuk bayar setiap kebaikan Tuhan yang kami terima, tapi biarlah ucapan syukur kami nyatakan lewat persembahan yang boleh kami bawa di saat ini. Setiap tangan yang telah terulur untuk memberi dalam tanggung, dalam kotak persembahan yang telah diedarkan dalam ibadah di minggu pagi hari ini, Tuhan memberkati tiap-tiap umatnya. Dalam setiap pekerjaan usaha pergumulan mereka, hamba juga taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah terputus dalam hidup kami, bukan dari besar hingga makin kecil, tapi kami percaya berkat Tuhan akan semakin bertambah-tambah dalam hidup tiap-tiap kami. Bersama dengan kesembilan keluarga dan pribadi yang juga hari ini membawa pengucapan syukur kepada Tuhan atas berkat pertambahan usia dari tiap-tiap pribadi anggota keluarga, hamba berdoa biarlah dalam usia yang Tuhan masih karuniakan, hidup mereka persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi juga bersama dengan keluarga-keluarga yang hari ini mengantarkan anak cucunya ke dalam rumah Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang telah mengenal anak-anak ini sejak dalam kandungan akan juga memberkati tumbuh kembang mereka dalam asuhan kedua orang tua, tapi juga keluarga besar. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi kebanggaan keluarga, tapi terlebih menjadi kebanggaan Tuhan sendiri. Ini kami dengan seluruh persembahan syukur kami ya Bapa. Berdoa juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan pakai menyimpan mengelola persembahan ini. Biarlah dalam hikmat Tuhan mereka dapat mengaturnya untuk menopang pekerjaan pelayanan di tengah jemaat di Kaibetan Yawasa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami bawa persembahan kami. Amin.
Bersama-sama kita akan mengaku kepercayaan kita dengan melakukan nyanyian rohani 77, bait pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Dalam syukur kami kepadamu ya Allah untuk hari ini. Sebab Tuhan berkenan mengumpulkan kami kembali sebagai anak-anak-Mu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Tapi juga hari ini kembali kami mendengarkan kebenaran Firman bahwa kami adalah orang-orang yang mengikut Engkau ya Kristus. Karena itu hari ini kami disebut sebagai orang Kristen di dalam dunia ini, yang hidup juga dan diberikan tanggung jawab sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Tapi biarlah juga dalam hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami ingat untuk tetap tekun di dalam doa, untuk berbagi kasih dengan sesama kami di tengah pelayanan jemaat dalam hidup bermasyarakat, tapi juga di mana saja kami berada. Bukan hanya untuk keluarga kami saja, tapi untuk orang lain juga. Dan di tengah karunia yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kami, biarlah kami juga terus dengan setia melayani Tuhan dalam apapun tugas kami. Baik kami yang punya jabatan gerejawi, tapi juga tiap-tiap anggota jemaat yang belum mempunyai
jabatan gerejawi, tapi kami percaya bahwa dalam sayang Tuhan, tiap karunia dan talenta itu Tuhan tahu supaya kami menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang baik, di minggu pagi hari ini kami bawa seluruh kehidupan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam sayang ketika kami hendak kembali memulai kehidupan kami di minggu kerja yang baru, tapi juga minggu pelayanan yang baru, hamba taruh semua umat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik dari rumah yang pertama sampai dengan rumah yang terakhir, dari rayaan 1 sampai dengan rayaan 9, tapi juga umat Tuhan yang datang dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam pelayanan Jumat GKI Betania Waso. Kiranya hidup kami di minggu yang baru ada dalam penyertaan, penjagaan, dan berkat Tuhan. Berdoa bagi setiap kaum bapa dalam pekerjaan tanggung jawab mereka, baik di dalam rumah maupun di tempat bekerja. Tuhan menolong supaya biarlah dengan kedua tangan mereka bekerja dengan jujur, adil, dan setia, dan membawa penghasilan yang baik di tengah hidup keluarga. Tapi juga tiap kepala keluarga Tuhan jadikan sebagai imam yang berdiri mengajar dan mengajak seisi rumah mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Berdoa untuk semua kaum ibu yang bekerja di dalam rumah maupun bekerja di luar rumah. Tuhan beri kuat dan sehat, beri hikmat dan kesabaran yang baik, supaya ketika mereka berdiri mengurus rumah tangga mereka, ada cinta kasih Tuhan yang Tuhan bagikan di tengah kehidupan keluarga tiap-tiap ini. Berdoa untuk setiap anak-anak kami, baik anak-anak kami yang muda, setiap pemuda-pemudi dalam kehidupan mereka, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Tuhan menjaga, menyertai langkah kaki mereka sebagai orang muda. Setiap anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan di luar Wasyor, di luar Wondang, di luar tanah Papua, Tuhan memberkati dan menjaga mereka dalam perkuliahan, dalam pendidikan yang sedang mereka tempuh. Kami percaya bahwa lewat semuanya itu Tuhan hendak mendatangkan berkat dalam hidup kami, lewat anak-anak kami dalam pendidikan yang kami percaya Tuhan siapkan masa depan yang baik untuk mereka. Anak-anak kami di tingkat pendidikan dari PAUD sampai dengan tingkat SMP, terima kasih Tuhan, mereka hendak juga memulai sekolah mereka di tingkat yang baru, di jenjang yang baru. Tuhan menjaga, menyertai anak-anak kami, memberi semangat bagi mereka. Biarlah pendidikan ini juga menyiapkan masa depan yang baik bagi anak-anak kami. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan yang belum bersekolah, bahkan yang masih ada dalam kandungan sekalipun, kami percaya tangan Tuhan juga memberkati mereka. Berdoa juga untuk semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam sayang Tuhan, berilah kekuatan bagi tiap orang tua kami. Biarlah mereka juga berdiri memberi teladan yang baik bagi kami semua di dalam jemaat ini. Berdoa untuk setiap janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang dalam kelemahan tubuh oleh karena kesakitan, baik di rumah maupun di rumah sakit, tapi juga yang dalam masa pemulihan. Tangan Tuhan menyertai, memberkati, memulihkan, tapi juga menjadi teman yang baik bagi setiap orang-orang yang menjalani kehidupan mereka seorang diri. Terima kasih Tuhan, hidup kami bersama di Kabupaten Teluk Wondama kami taruh dalam tangan kasih Tuhan juga. Semua bagian tugas pekerjaan tanggung jawab kami, panggilan dan peran kami, Tuhan tolong supaya kami melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saja. Berdoa untuk semua pelayanan yang berlangsung di sepanjang minggu yang baru. Setiap rumah yang disediakan untuk menjadi mesbah tempat kami beribadah, Tuhan berkati. Tapi juga hamba-hamba-Mu yang menyiapkan diri untuk memberitakan firman Tuhan, biarlah Tuhan pakai seluruh maksud dan kehendak. Berdoa untuk semua unsur-unsur di dalam jemaat, PKB, PW, PAUD, dan PAUD, untuk semua panitia yang ada terbentuk untuk menopang pelayanan. Panitia lokal sidang sinode, panitia pelaksana sidang jemaat, dengan setiap usaha yang mereka tempuh, kiranya ada juga dalam pertolongan Tuhan. Berdoa untuk kebun jemaat yang menjadi bagian usaha kami di hari ini, di waktu ini, memohon tangan Tuhan juga memberkati dan memberikan pertumbuhan
Terima kasih Tuhan, dalam sayang-Mu kami boleh beribadah. Biarlah semua yang kami persembahkan bagi Tuhan hari ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap kelompok yang telah memuji Tuhan, baik solo, paduan suara, vokal grup, Tuhan berkati tiap-tiap hamba-Mu dengan talenta yang Tuhan beri. Tapi juga puji-pujian umat-Mu, biar jadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu di hati kami sekalian, dan kami siap untuk menjalani kehidupan kami di minggu yang baru. Berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang menolong kami hingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Baik Kakak Chelsea sebagai pemain keyboard, Kakak Ronald sebagai petugas multimedia, Tuhan memberkati, menopang, biarlah talenta-talenta mereka Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami kepada-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup tiap pribadi dan keluarga kami, tapi juga jadilah kehendak-Mu atas gereja Kristen Injili di tanah Papua. Juga jadilah kehendak-Mu atas tanah ini, atas Kabupaten Pamekasan, supaya di dalamnya kami rasa sungguh Tuhan ada dan hidup bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Kristus, kini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan, dan nanti jemaat akan mengaminkan sesuai dengan kidung jemaat 478 bagian B. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Jemaat disilahkan duduk kembali. Demikianlah kegiatan kita pada saat ini. Sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, mari kita bersatu. Saat dimulai. Selamat siang Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ibadah Minggu tanggal 21 Juli 2024 telah selesai. Diberikan kesempatan kepada warga jemaat untuk bersalaman di tempat duduk. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 dan warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Kristin Mawene SSI yang telah melayani ibadah Minggu pagi. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 mengucapkan terima kasih banyak juga kepada pemain musik anak Chelsea Rumbekuan yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung, solo paduan suara Bapak Ibu yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan, multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang ambil bagian dalam ibadah pagi. Tuhan memberkati. Ibadah sore akan dilaksanakan jam 6.00. Harap supaya Bapak Ibu warga jemaat dapat ambil bagian dalam ibadah sore tersebut. Bapak Ibu warga jemaat, ada beberapa surat masuk. Koordinator yang 1 sampai dengan 9, panitia sidang jemaat tahun 2023, panitia awal sidang sinode tahun 2023. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Meningkatkan surat pada pengawas pemecahan gereja cinta kasih nomor 03
Demikian pemberitahuan ini disampaikan dalam atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami mulai sampaikan terima kasih Tuhan yang bersatu. Tergiring salam dan doa pada pekerja kasih Sekretariat Kodama, Ketua Pendeta Hanifah Sukariri SSI, Sekretaris Pendeta Leo Mansara SSI. Tegusan kepada yang terhormat: 1. Anggota BPK lingkungan 1 sampai dengan 6 Desember tanggal 21 Juni 2024, laki-laki dewasa 72, perempuan dewasa 119, anak laki-laki 38, anak perempuan 52. Total kita yang mengikuti ibadah bagi berjumlah 381 jiwa.